Tuhan kami, Raja kami, segalanya bagi kami. Kami mengucap syukur, terima kasih. Buat siang hari ini Tuhan, kami ada di bait-Mu. Di tempat ini ya Tuhan, dalam hadirat Tuhan, kami mengalami kebaikan Tuhan, kami mengalami kemenangan demi kemenangan, dan kasih Tuhan dan kuasa-Nya yang ajaib, yang memulihkan kami, yang memberkati kami, yang menuntun dan melihara kami. Terpuji puja Engkau Bapa yang baik. Kami mengucap syukur sebab Tuhan itu baik, sebab Tuhan itu baik. Sebab Tuhan itu baik, terima kasih Bapa. Sebentar kami akan menerima roti hidup firman-Mu, bahkan kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Engkau memberkati kami semua, Engkau memberkati firman-Mu, Engkau memberkati hamba-hamba-Mu yang melayani. Terpujilah nama Bapa. Engkau tutup bungkus kami semua dengan perlindungan kuasa darah anak domba Yesus Kristus. Engkau yang memagari kami Tuhan dengan pasukan malaikat yang kudus, lindungi kami Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus. Mari Roh Kudus berbicaralah kepada kami semua, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus berkati, silakan duduk Bapak Ibu. Ya, selamat datang di bulan Oktober. Puji Tuhan, kita bisa masuk di penghujung daripada tahun ini. Tinggal 2 bulan lebih sedikit, kita sudah masuk ke tahun yang baru. Amin Bapak Ibu. Nah, kita bersyukur buat penyertaan Tuhan sepanjang tahun ini. Amin. Nah, hari ini kita akan masuk dalam firman Tuhan. Beberapa waktu ini maka ada satu kegerakan anak-anak muda terjadi di Eropa dan di Amerika. Setelah Charlie Kirk itu meninggal, maka sekarang mulai banyak anak-anak muda yang tadinya tidak peduli, banyak anak-anak muda yang tadinya boleh dikatakan mengarah ke ateis, tidak peduli dengan agama, persis seperti yang di firman Tuhan, tidak memperdulikan agama, tapi sekarang mereka sudah bangkit, sudah mulai dijamah Tuhan, dan banyak anak-anak muda berkumpul di Inggris, di Jerman, di Prancis, dan di Amerika khususnya. Mereka mengalami suatu kegerakan rohani Bapak Ibu saudara Tuhan. Jadi kalau dikatakan kalau sebuah biji itu mati dan dikubur, maka firman Tuhan berkata maka dia akan hidup dan tumbuh dan menghasilkan buah. Dan buahnya manis dinikmati orang. Jadi saudara kita Charlie Kirk itu mati setelah dia dengan begitu beraninya untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah sekularisme duniawi yang begitu dalam, apalagi dengan digitalisasi yang begitu dalam, tapi dampaknya sekarang kita lihat banyak anak-anak muda menyuarakan kebenaran firman Tuhan, dan itulah yang sudah diterima oleh Bapak Gembala Rohani kita, Bapak Niko Nyoto Raharjo, tentang The Third Pentecost, yaitu anak-anak muda yang cinta mati-matian akan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah kalau di kita sekarang, ada anak-anak kita yang masih di rumah, tidak mau datang ke gereja beribadah, selama masih ada kesempatan. Firman Tuhan katakan, maka engkau harus menyuruh dia datang ke gereja. Bahkan dikatakan, pukulan pun tidak berarti apa-apa selama masih ada kesempatan, sampai dia bertobat dan berbalik datang ke rumah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah jadi jangan ragu-ragu terhadap anakmu daripada dia terhilang atau terhisap oleh zaman ini, lalu dia tidak mengenal Yesus, dia tidak memperoleh keselamatan, dan akhirnya menjadi sia-sia Bapak Ibu saudara Tuhan. Nah baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam firman Tuhan ini. Tadi pagi puji Tuhan, pas jam 9 selesai, jadi tidak terlalu lama. Jadi beberapa waktu kita dikatakan Pak Gembala kalau bawa firman itu lama banget gitu. Nah sekarang nggak lama lagi. Nah saya diprotes Om Boy ketika saya minggu lalu ke Pondok Gede sama dia bawa firman di sana, dia bilang begini, Pak Gem, kok kalau di sini Pak Gem setiap kali saya temanin 45 menit, tapi kalau di gereja kita sejam lebih katanya. Ya kalau di gereja orang lain kita harus ikutin peraturannya, kalau gereja kita kan saya gembalanya. Gak bisa gitu Pak Gem, harus sama. Itulah sahabat sejati Bapak Ibu saudara Tuhan. Sahabat sejati
dia berterus terang mengatakannya. Tapi sahabat yang pura-pura dia mencium, tapi dia tidak melakukan apa-apa yang baik kepada kita. Jadi jangan pernah alergi terhadap teguran. Teguran yang baik itu tandanya sahabat yang baik. Amin Bapak Ibu. Ya, saya usahakan jam 12 pas kita sudah bisa selesai salam-salaman. Baik, kita buka slide yang pertama. Anda spesial di hadapan Tuhan. Katakan dulu kiri kananmu, Anda spesial di hadapan Tuhan. Wah, lihat wajahnya, wajah-wajah spesial gak? Baik, kalau gitu kita bangkit dulu berdiri, kita baca firman Tuhan ini. 1 Petrus 2 ayat 9, sudah ada di layar, 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara Tuhan. Haleluya. Firman ini berkata, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Jadi ada 4 yang ditaruh kepada kita sebagai label kita. Dikatakan tadi, bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Tapi itu semua diberikan kepada kita supaya apa dikatakan? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Jadi Anda spesial di mata Tuhan supaya engkau juga memberitakan perbuatan yang besar, supaya engkau berbuah. Amin. Nah, supaya engkau berbuah. Jadi seperti biji ditaruh mati, ditanam, dan dia tumbuh, dia berkembang, dia menghasilkan buah. Buahnya itu supaya dinikmati oleh semua orang. Seringkali kita merenungkan itu kalau berbuah itu apa ya? Maksudnya berbuah. Nah, berbuah, pertama dia mengalami transformasi. Dari biji menjadi akar, menjadi batang, dan menjadi dahan-dahan, menjadi bunga, dan akhirnya menjadi buah. Transformasi yang panjang Bapak Ibu. Dari beberapa minggu yang lalu saya khotbah tentang ulat, dari kepompong menjadi ulat, menjadi kupu-kupu. Itu transformasi. Jadi berbuah itu berbicara tentang transformasi. Transformasi diri, bukan transformasi orang lain, tapi transformasi diri sendiri. Tapi kalau kita sudah berubah mengalami transformasi, maka orang datang kepada kita. Kalau ada pohon yang sudah berbuah, apakah pohon itu datang kepada kita? Enggak kan? Kita yang datang kepada pohon itu. Maka ketika pohon itu sudah berbuah, maka banyak orang akan datang untuk menikmati hasilnya. Sama seperti saudara dan saya, kalau kita berbuah, maka banyak orang akan datang kepada kita untuk menikmati apa yang bisa kita sampaikan kepada dia. Amin Bapak Ibu. Nah itu dia. Jadi kalau kita berbuah, lihat, periksa. Saya ini udah berbuah belum ya? Udah banyak orang datang belum? Meminta pertolongan atau meminta doa atau meminta apapun. Yang menandakan bahwa kita ini mau dinikmati oleh semua orang. Amin Bapak Ibu. Nah sekarang di dalam 2 Petrus ini siapa kita? Nah kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Nah semuanya ini kita miliki. Label-label ini kita miliki sebagai orang yang dikatakan spesial di hadapan Tuhan. Bukan karena kehebatan kita, tapi karena anugerah kasih karunia yang tidak terbatas. Sebab sebelum dunia diciptakan, Allah telah memilih kita. Itu sesuatu yang luar biasa. Kok bisa ya? Sebelum dunia ini diciptakan, sebelum engkau ditenun di dalam rahim ibumu, Allah sudah menentukan pilihannya terhadapmu. Kok bisa ya? Bisa. Karena batas pemikiran kita hanya hari ini dan saat ini dan apa yang terlihat oleh mata. Tapi Tuhan bisa melihat 1000 tahun yang lalu,
20.000 tahun yang akan datang. Dan hari ini karena dia maha tahu, dia maha kuasa. Jadi dari sebelum dunia dijadikan engkau sudah ditentukan oleh Allah untuk menjadi sesuatu yang spesial buat dia. Katakan wow, 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 ternyata kita spesial. Sebelum dunia ini dijadikan kita spesial Bapak Ibu Saudara Tuhan. Luar biasakah Bapak Ibu? Luar biasa. Katakan kiri kananmu, luar biasa Tuhan menciptakanmu. Luar biasa. Memang benar luar biasa. Sekarang kita lihat dulu label-label yang diberikan Tuhan itu kepada kita. Sebagai bangsa yang terpilih dikatakan. Nah, istilah bangsa yang terpilih menunjukkan kita milik Tuhan secara eksklusif. Bukan sekedar unik atau aneh. Tapi kita eksklusif. Jadi orang yang spesial itu eksklusif. Ada suatu hak penuh yang kita miliki. Tadi pagi saya sampaikan juga. Saya menjadi pelanggan 1, 2, 3 bank sebagai prioritas. Nah, prioritas. Jadi kalau saya datang ke bank itu, nah pasti nggak perlu datang nulis, mau kirim kemana, tulis jumlahnya, lalu tanda tangan, nggak perlu. Saya cuma datang, taruh handphone saya, tolong transfer ke nomor ini jumlahnya segini. Atau saya tulis di kertas, namanya ini, jumlahnya ini. Atau saya telepon dari rumah. Nanti saya mau kirim ke luar negeri, tolong kaitkan invoice-nya nanti saya kasih, saya tinggal tanda tangan. Ataupun kalau saya nggak mau ke bank, saya bilang datang ke kantor saya, nanti saya tanda tangan di kantor aja. Itu namanya spesial kita. Nah, tapi di hadapan Tuhan lebih lagi ternyata. Setiap jam engkau bisa datang kepada Tuhan. Setiap menit engkau bisa datang kepada Tuhan. Setiap detik engkau datang kepada Tuhan. Tidak dibatasi lagi 5 kali sehari, 7 kali sehari, jam segini, jam segini, jam segini. Enggak. Bisa kapan saja. Eksklusif Bapak Ibu Saudara Tuhan. Katakan, coba lihat kiri kanan, eksklusif enggak di mata Tuhan? Eksklusif banget. Bahkan engkau berdoa sedang duduk di situ atau sedang berdiri atau sedang mengangkat tangan atau sedang tersungkur atau sedang tengkurap. Engkau bebas datang kepada Tuhan. Itulah spesialnya engkau di hadapan Tuhan. Amin. Luar biasa. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Menjadi bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani. Nah, kalau imamat rajani dikatakan bahwa kita memiliki akses langsung kepada Allah. Dalam perjanjian lama, hanya imam yang terpilih pada tugas hari itu yang bisa masuk kepada tabernakel ruang maha kudus itu. Lalu kakinya diikat dengan rantai, lalu dia masuk ke sana. Kalau dia tidak kudus, masuk ke ruang maha kudus, dia pasti mati. Lalu kakinya nggak ada bunyi gelang-gelang, bunyi rantai, lalu dia ditarik oleh imam yang tidak bertugas di ruang maha kudus, mati. Karena Allah maha kudus, tidak sembarangan orang masuk ke sana. Tapi sekarang, oleh karena Yesus yang telah mati di kayu salib, engkau dijadikannya imamat yang rajani. Engkau bisa menjadi imam. Hari ini engkau berdoa dengan caramu sendiri. Engkau menjadi imamnya. Tidak perlu harus menunggu imam yang ditunjuk. Tidak perlu harus menunggu Pak Gembala ke rumahmu baru kau berdoa. Engkau bisa berdoa ke apapun, dimanapun, dan dengan cara apapun. Dengan gaya apapun, entah duduk, entah berdiri, dan lain-lain. Karena engkau adalah imam. Lihat dulu wajah-wajah imam itu. Imam. Nah, jadi jangan kepikiran, kalau imam itu harus bapak-bapak. Enggak. Engkau yang sudah ditebus oleh darah Yesus, kepadamu diberikan label imamat yang rajani. Satu kali saya mendengar begini, kakek saya dulu pendeta. Bapak saya pendeta. Saya pendeta, gembala. Saya keturunan imam. Gak ada Bapak Ibu di dalam perjanjian baru. Semua orang yang setelah ditebus oleh darah Yesus, semuanya labelnya imam. Gak lagi kayak dulu. Kalau bapaknya keturunan daripada Harun dan dia keturunan orang Lewi, imam. Dari Itamar, Eleazar, maka dia yang disebut imam. Sekarang tidak Bapak Ibu. Kita menjadi imam semua, bebas. Karena darah Yesus. Amin.
Amin. Ibu-ibu bisa berdoa, bisa berkhotbah. Kenapa labelnya sama? Dulu mana boleh perempuan berkhotbah. Bahkan sampai hari ini beberapa gereja masih melarang ibu-ibu. Karena pengertian imam. Padahal ayat itu sudah memberikan kita imamat yang rajani. Amin Bapak Ibu. Nah begitu kita percaya maka label ini diberikan kepada kita. Bangsa yang kudus. Kekudusan itu bukan hanya status. Tapi panggilan untuk hidup berbeda dari dunia ini dan menjadi cerminan karakter Allah dalam tindakan sehari-hari. Kalau kudus itu artinya dipisahkan, dispesialkan. Sehingga di dalam kekudusan itu maka dikhususkan untuk kesegambaran dan keserupaan dengan Tuhan. Jadi kekudusan adalah sebuah perjalanan rohani Bapak Ibu. Kalau hari ini engkau sampai di level mana, engkau terus harus berjalan sampai serupa, segambar dengan Tuhan. Itulah yang dinamakan pengudusanmu. Jadi kekudusan itu harus terus berkembang, dan berkembang Bapak Ibu Saudara Tuhan. Amin. Nah jadi jangan lihat lagi di masa lalu, oh saya enggak kudus, saya banyak dosa. Hari ini engkau datang kepada Tuhan. Tuhan ampuni dosa saya. Biarlah oleh bilur-bilur darahmu Tuhan Yesus, basuh dosa saya. Tapi ingat, kalau sudah berbuat dosa, jangan kembali ke kubangan yang sama. Kalau bolak-balik engkau masuk ke kubangan yang sama, maka Tuhan pun enek. Coba bilang ke kiri kanan, Tuhan bisa enek loh. Nah, udah dibilang nggak bisa-bisa. Jugulnya minta ampun. Jugul tahu nggak sih? Jogal kalau Pak Purwadi tadi pagi bahasa Jawa katanya ngeyel. Ngeyel. Bahasa Inggrisnya apa sih? Ya. Apa namanya? Stubborn, ya benar itu. Pak Poltak tuh jago bahasa Inggris. Anak saya udah ketawa saya, kalau bapak bahasa Inggrisnya bahasa Inggris Batak gitu. Nah itu dia. Nah kemudian umat kepunyaan Allah. Wow ini luar biasa nih. Kita ini adalah milik Tuhan yang sangat berharga. Umat kepunyaannya. Kalau dia datang, dikatakan, maka dia akan mengambil umat kepunyaannya. Kalau dia datang yang kedua kali, dia datang mengambil miliknya, kepunyaannya. Jadi kalau Tuhan Yesus datang, siapa yang diambilnya? Miliknya, siapa miliknya? Katakan siapa? Katakan siapa? Kencang lagi siapa? Tepuk tangan bagi Tuhan kita, haleluya. Itu Pak Gilbert tuh kalau khotbah di sama kita selalu kalau nah, ujungnya itu loh. Puji Tuhan, hari ini saya bisa khotbah pakai cara Pak Gilbert. Sekarang kalau kita spesial di hadapan Tuhan, maka kita juga harus memperlakukan dia spesial Bapak Ibu. Karena kita yang tadinya nggak bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan, tapi sekarang bisa. Nah seperti saya tadi, kalau saya datang katakanlah saya ke BCA atau SMBC, saya datang ke sana, sampai Satpam hafal nama saya. Biar Satpam ganti-ganti selalu hafal nama saya. Satu kali saya datang, saya bertanya, selamat siang Pak Irwan. Baru lihat, kok bisa tahu nama saya? Iya saya tahu. Caranya gimana ngapal nama saya? Saya kan dikasih tahu. Kan orang-orang prioritas nggak banyak dibilang. Jadi saya sudah dikasih hafalan. Oh nanti yang gini orangnya Pak Irwan. Oh gitu tuh. Tapi hebat juga ya bisa hafal. Kalau saya ada kumis kamu bisa hafal nggak? Saya usahakan Pak harus hafal. So, kalau nggak hafal namanya nanti saya ditegur katanya. Oh gitu ya, mulai dari bawah sudah spesial. Sudah ke sana spesial. Tapi jangan kira kita mendapat spesial itu gratisan. Harus taruh duit di sana. Itu dunia loh. Kalau Tuhan memperlakukan engkau spesial, maka taruh hatimu kepada Dia. Engkau mengangkat jiwamu kepada Dia. Namanya itu sursum corda. Hati yang mengarah kepada Tuhan. Jadi engkau harus hatimu mengarah kepada Tuhan. Dalam setiap tindakanmu. Jangan kalau ke gereja, waduh ke gereja lagi apalagi Pak Irwan yang khotbah lama, malas ke gereja. Tapi kalau ke kondangan,
Siap-siap dari 2 minggu yang lalu atau 2 bulan yang lalu, bajunya apa, nanti gimana. Dia pikirannya udah langsung begini, nanti habis acara adat itu kita nanti Mardua Holong nyanyi. Antusiasmenya luar biasa. Ke gereja tidak seperti itu. Perjanjian Lama mencatat Bapak Ibu, orang-orang yang datang ke kemah pertemuan, laki-laki tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Kalau orang mau menghadapi kemah pertemuan dan setiap kali mau ke sana, dia harus membasuh dirinya supaya dia datang ke sana dalam keadaan bersih. Dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian baru, semua yang fisik, semua yang fisikal dirubah oleh Tuhan dengan penggenapan di kayu salib. Sehingga kau boleh datang dengan sepatu yang dari WC, engkau boleh datang dengan celana yang gak tahu bagaimana tadinya ini celana, dengan baju yang bagaimana, tetapi asal hatimu mengarah kepada Dia. Sebab yang dilihat 5 gadis bijaksana itu adalah pelita yang menyala. Bukan siapanya, bukan fisiknya, tapi pelita yang menyala, yaitu hati yang mengarah kepada Tuhan. Ada roh Tuhan di dalammu dan roh itu menghidupimu untuk terus mengarahkan hatimu kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah kalau Tuhan memperlakukan kita spesial, maka Dia minta hati kita taruh kepada Dia. Amin. Jadi kalau spesial, maka spesial juga dapat. Sama, saya spesial di sama Bu Rita. Sehingga dia juga spesial buat saya. Tandanya apa? Ya, tiap bulan kasih duit. Nah, Bu Rita setiap hari nyapa saya, siapin makanan. Kalau jalan dipegang tangan saya, tandanya spesial. Asik kan? Kemarin saya khotbah di kumpulan kami, kumpulannya saudara-saudara kami dari Bu Rita. Waktu saya khotbah, saya mengarahkan mereka supaya kita ini udah pensiunan loh semua. Umur di atas 56 tahun. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Dia bilang. Waktu saya lihat wajah-wajahnya itu, wajah-wajah seperti menderita. Mendengar firman Tuhan. Ada yang, terutama ibu-ibunya saya lihat. Bapak-bapaknya masih senang. Tapi waktu sudah selesai, saya doa berkat, selesai. Waduh, bergembira semua. Lega. Ini mau nyanyi nih, nyanyi Batak nih gitu kan. Lalu mereka mulai nyanyi Batak. Tiba-tiba telepon saya bunyi. Wah saya harus keluar dulu. Saya bilang sama Bu Rita, "Mah aku telepon dulu ya." Rupanya telepon itu lama. Dan akhirnya nyanyi Batak, terus nyanyi Batak di dalam. Saya akhirnya di luar duduk. Datang ibu-ibu, datang satu ibu keluar. "Pak tolong doain saya sama suami saya." Lalu saya bilang, ya udah saya panggil Bu Rita dulu karena saya harus berdua kan. Saya panggil, "Mama, kita dua dulu." Nah di dalam nyanyi Batak lah, gembira banget mereka. Tadi waktu khotbah nggak seperti itu saya pikir, tapi nggak apa-apa lah. Tapi saya bersyukur setelah itu saya berdoa bagi satu keluarga kita, masih orang tua kita, suami istri. Itu namanya berbuah Bapak Ibu. Kita didatangin orang untuk minta didoakan, untuk minta pendapat kita, untuk minta apa yang bisa kita berikan kepada dia. Jadi kalau engkau berbuah, sekalipun engkau memisahkan diri, engkau pasti dicari orang. Amin. Nah tapi sekarang bagaimana engkau memperlakukan Tuhan yang sudah memperlakukanmu spesial? Slide yang berikutnya. Memperlakukan Tuhan spesial berarti hidup dalam ketaatan, kasih, dan penghormatan yang tulus. Bukan hanya ritual ibadah tapi gaya hidup. Kalau gaya hidup berarti sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi adat, sudah menjadi style. Jadi kalau bangun tidur, langsung engkau arahkan hatimu pada Tuhan. Sebelum engkau injak lantai itu, engkau mengucap syukur, "Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kau sungguh baik." Seringkali orang tidak melihat kebaikan Tuhan ketika dia bangun. Hari ini kita semua ada di sini dengan tanpa oksigen. Itu kebaikan Tuhan yang luar biasa loh.
Kawan kita Bu Deborah beberapa hari yang lalu saya dengan Bu Rita ke ICU berdoa. Mau layani perjamuan kudus. Kita datang, ternyata ada selang di dalam, selang di hidung. Bayar semua Bapak Ibu. Kalau engkau sehat sekarang ini, tidak bayar, itu kebaikan Tuhan. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Puji Tuhan, Bu Deborah sudah dipindah ke tempat tempat perawatan, dan kita terus berdoa buat dia supaya dia dipulihkan oleh Tuhan. Nah, sekarang 5 kunci memperlakukan Tuhan spesial, merenungkan firman Tuhan. Nah, merenungkan firman Tuhan ini yang sering sekali Bapak Ibu saudara Tuhan, kita jarang-jarang merenungkan. Jadi kalau baca firman Tuhan setelah baca selesai. Jadi kalau setelah baca, engkau harus renungin. Tuhan maksudnya apa ya? Tuhan maksudnya ayat ini apa ya? Renungin. Lalu hidupin. Nah baru kita bisa yakini itu, imani. Nah setiap kali kita membaca firman Tuhan sesungguhnya itu sedang kita diperkuat iman kita. Amin. Sehingga ketika kita ada dalam lembah kekelaman, maka engkau tidak goyah. Seringkali karena kita nggak merenungkan firman Tuhan, maka ketika ada dalam lembah kekelaman, kita suka goyah. Cari orang yang ini, cari ini. Tapi kita tidak cari Tuhan. Nah apalagi di sini 5 caranya, kuncinya hidup dalam ketaatan dan kekudusan. Nah itu, yang ketiga menjalin hubungan intim dengan Tuhan, dan hati yang rendah dan berserah kepada Tuhan. Ini ada dikatakan hati yang hancur dan remuk, bukan yang sombong. Berserah artinya percaya bahwa Tuhan memegang kendali. Nah kalau kita datang kepada Tuhan itu, hatinya itu gimana ya? Rasanya aduh, kita itu berserah saja kepada dia gitu. Nah itu dia Bapak Ibu saudara Tuhan. Nah kemudian dikatakan menyembah dengan kasih dan syukur. Penyembahan sejati adalah hidup yang dipersembahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Kasih kepada sesama adalah wujud nyata dari penyembahan itu. Jadi menyembah itu tidak hanya nyanyi, seperti kita di sini nyanyi, puji-puji, tapi kita juga wujudkan penyembahan itu dengan hubungan dengan sesama. Kalau mulut kita masih suka ngata-ngatain orang, bicara kotor, atau kita suka menyakiti orang, maka penyembahanmu itu harus engkau perbaiki Bapak Ibu. Sehingga kalau kita menyembah Tuhan dengan segenap hati, maka ke manusia pun kita nyatakan penyembahan itu sebagai bukti bahwa Tuhan pun baik sama dia. Dia ciptaan Tuhan. Amin. Nah, ini mulai masuk nih. Di mana orang-orang itu? Ada di rumah kita. Ada suami, ada istri, ada anak-anak, ada saudara kita, ada tetangga kita, ada orang di tempat kerja kita. Nah, kalau engkau bisa lakukan penyembahan itu dengan baik pada Tuhan, wujud nyatanya engkau baik dengan orang lain, maka terangmu bercahaya dikatakan. Maka terangmu bercahaya. Enggak usah ngomong, terangmu sudah bersinar. Engkau sudah spesial di mata Tuhan, Tuhan memperlakukan engkau spesial, maka dengan demikian juga engkau spesial juga bagi banyak orang. Amin. Karena terangmu bercahaya. Oh alangkah baiknya pilihan ini Bapak Ibu saudara Tuhan. Alangkah baiknya pilihan ini. Dan tidak ada pilihan lain yang lebih menguntungkan daripada pilihan ini. Amin. Kalau engkau berdagang, engkau akan berhasil. Kalau engkau baik dengan banyak orang. Kalau engkau kerja, engkau akan berhasil kalau engkau baik dengan banyak orang. Amin. Nah itu dia Bapak Ibu. Apalagi engkau melayani misalnya di tempat ini, engkau akan berhasil kalau engkau baik dengan semua orang. Membuktikan terangmu bercahaya. Amin. Nah sekarang kita lihat slide berikutnya. Perlakukan Tuhan dengan spesial. Penyembahan adalah ekspresi kita kepada Tuhan untuk menyatakan sesuatu yang spesial. Kalau kita merasa spesial, pasti ada yang terus-menerus mendorong kita untuk menyenangkan Dia. Lah kalau kita spesial, maka kita juga akan terdorong untuk melakukan sesuatu buat Dia. Sebab Dia spesial. Setiap kali setiap kali kita doa pagi jam 5 itu, saya selalu dengar, mohon maaf ya, karena kadang-kadang kan yang bertugas itu lagunya pertama nggak pakai alat musik.
Yang kedua lagunya itu lagu sendiri, nggak ngerti kita syairnya. Sehingga waktu nyanyi, kita nggak bisa ikut nyanyi. Nah, lalu setelah doa pagi itu maka saya biasanya nyanyi putar YouTube dari Pak Weliar. Nyanyi. Tapi kadang-kadang ya nggak selalu, tapi setelah nyanyi itu kok nggak srek, nyanyinya kok nggak enak ya. Mau nyanyi sendiri, ambil gitar. Lalu ambil gitar, nyanyi. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Pas di bait penolong itu, kadang-kadang aduh gitar letakin aja, saya langsung mau tersungkur saja. Saya langsung ambil sajadah itu langsung tersungkur, oh rabaya. Waktu di bait penolong itu kita merasakan hadirat Tuhan luar biasa. Penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Karena di dalam ketika kita menyanyi itu hati kita arahkan kepada Dia, kita ingat dulu Tuhan tolong, kemarin Tuhan tolong, hari ini Tuhan tolong, besok juga Tuhan tolong, bahkan hari depan juga Tuhan tolong. Nangis kita Bapak Ibu, nangis kita tersyukur, terima kasih. Pujilah Tuhan dalam baitnya, sebab Tuhan itu baik. Amin Bapak Ibu. Itu saat-saat terindah dalam hidup kita. Tidak ada yang bisa memberikan bahagia seperti itu. Sebab spesialnya Tuhan itu berbeda dengan spesialnya dunia. Tuhan bisa berikan itu kapan saja. Asal saat-saat itu kita berikan hati kita kepada Tuhan. Amin. Kalau Tuhan perlakukan kita dengan spesial, apa yang dunia katakan tidak mungkin, menjadi mungkin. Karena Tuhan bisa buat, karena kita spesial di hadapan Dia. Kalau kalau manusia bilang, wah nggak mungkin dia itu begini. Tapi kalau engkau spesial di hadapan Tuhan, Tuhan bisa kerjakan. Amin Bapak Ibu. Kalau orang bilang, nggak akan sembuh penyakitnya. Tapi karena engkau spesial di hadapan Tuhan, engkau pasti sembuh. Amin. Kalau dompetmu mungkin kosong, orang bilang, wah udah tumpur itu. Tapi Tuhan bilang, engkau berkati berlimpah-limpah. Tuhan bisa lakukan. Karena engkau spesial di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Maka hari ini engkau harus berbahagia. Karena engkau spesial di hadapan Tuhan. Contoh orang yang spesial di mata Tuhan. Daud, raja yang spesial di hadapan Tuhan. Dia percaya Tuhan sebagai gembala. Dia merasa aman dalam perlindungan Tuhan. Mazmur 23. Dia bertobat sungguh-sungguh meskipun jatuh dalam dosa. Daud bertobat dengan tulus dan kembali kepada Tuhan. Dan punya kerinduan dekat dengan Tuhan. Kerinduannya selalu dekat dengan Tuhan, membuatnya berkenan di hati Allah. Itu sebabnya saya undang kita semua terus, ayo ikut doa pagi. Kalau engkau punya waktu, ikut. Karena engkau sedang dilatih untuk rindu terus kepada Tuhan. Bukan untuk apa-apa, memang kadang-kadang membosankan. Oh, dengarin, tapi Bapak Ibu, disiplin itu bukan dikatakan penghalangmu. Disiplin bukan penghalangmu. Justru disiplin itu adalah seperti batu yang terus, atau seperti kita melalui satu sungai, lalu kita lompat dari satu ke batu, ternyata kita sudah di seberang. Ada namanya milestone. Jadi batu injakan.
Dari disiplin yang hari ini sehari, disiplin yang ini hari ini, disiplin yang hari ini, itu namanya milestone, ketaatan. Kalau engkau maju, lalu nggak datang lagi mundur, maju, engkau tidak sampai di sana. Tiba-tiba orang sudah di Mazmur 150, engkau masih ada di Mazmur 25 dan engkau tidak berkembang. Dan engkau kehilangan arah. Ketika orang sudah sampai di sana, engkau kehilangan arah. Loh kenapa ya? Saya tertinggal. Karena engkau tidak disiplin. Katakan kiri kanan, disiplin. Daud seorang yang disiplin. Karena dia terus rindu kepada Tuhan. Slide berikutnya. Cara praktis untuk memperlakukan Tuhan spesial di setiap hari. Nah setiap hari harus berdoa. Berdoa itu ngapain? Berdoa itu berbagi pikiran, berbagi perasaan, berbagi kebutuhan dengan Tuhan. Jadi sekarang paradigmanya robah. Berdoa itu bukan asal lontarkan saja, tapi sedang engkau berbagi pikiran, berbagi perasaan dengan Tuhan. Maka dalam doa itu jangan seperti yang kau sudah tahu. Saya kan setiap hari dengerin doa, ya mohon maaf ya, saya bukan mengoreksi, tapi bagi kita, baiklah kita saling mengingatkan. Kalau berdoa itu jangan bilang, kami tahu Tuhan begini, kami tahu Tuhan begini, kami tahu. Loh kalau kamu sudah tahu ngapain aku dikasih tahu? Iya toh? Kalau kamu sudah tahu ngapain aku kasih tahu kata Tuhan. Tapi berbicaralah engkau, berbagi pikiran, perasaan. Berbagi kebutuhan. Satu kali saya berdoa buat anak saya ini. Saya tersungkur, saya menangis Tuhan. Waktu saya mendoakan dia, muncul kata-kata begini. Tuhan berikan dia pertumbuhan intelijensia sampai ke level yang tinggi. Setelah saya berdoa, saya renungin, kok saya ngomong itu sama Tuhan ya? Bertumbuh intelijensia, gimana caranya ya? Terus kami pergi ke dokter dengan Bu Rita, setelah diperiksa, dokternya lihat hasilnya. Lalu dia periksa, oh ini bisa kita nanti mengarah ke kiri otaknya atau ke kanan ini seimbangan kita cari. Lalu nanti dia bertumbuh intelijensianya. Hah? Ternyata Bapak Ibu saudara Tuhan, setiap kita berdoa itu bukan seluruhnya datang daripada mulut kita. Itu roh yang mengatakannya. Roh yang mengatakannya. Jadi kalau engkau berdoa, berbagi pikiran, perasaan dan kebutuhanlah dengan Tuhan. Nyatakan semuanya kepada Tuhan. Gak usah tahan-tahan, karena engkau spesial bagi dia. Bisa. Saya aja tadi saya bilang ke bank itu bisa spesial, saya telepon. Kok, jam 2 saya datang ya, kaitin dulu nanti saya tinggal tanda tangan. Oh siap, langsung. Dia gak pernah bilang, gak bisa Pak Irwan. Siap, karena spesial. Nah ini juga, kebutuhanmu apa? Nyatakan di dalam doa. Lalu membaca firman Tuhan, baca Alkitab teratur untuk meningkatkan iman, tadi saya bilang. Kemudian pujian penyembahan untuk mengungkapkan kasih kita kepada Tuhan dan membuat waktu refleksi. Ini sulit, bapak-bapak jarang ini. Saya udah cek, bapak-bapak jarang merefleksi. Doa aja susah bapak-bapak. Saya ngomong aja hari ini. Bertobat sebagai kepala keluarga. Seperti Kristus mengasihi jemaatnya, demikian juga suami mengasihi keluarganya. Luangkan waktu untuk merefleksikan firman Tuhan. Refleksi di sana. Sewaktu-waktu engkau setelah berdoa, setelah engkau baca firman, renungin kembali. Apa yang Tuhan mau dalam hidupmu? Bapak-bapak kerjakan ini. Maka ketika engkau merefleksikan, engkau bisa minta ampun kalau salah. Minta pemulihan kalau salah. Tuhan Maha Baik. Kita salah, bisa dibuatnya menjadi baik. Kalau nasi sudah jadi bubur, bubur pun enak kalau diolah menjadi bubur Manado. Amin. Jadi jangan pernah kita berpikir Tuhan itu begitu absolut, oh harus yang baik. Ingat, Yesus dari keturunan siapa? Mulai dari atas lihat, Tamar, sampai ke bawah,
Yesus bukan orang yang lahir dari keturunan yang mulus-mulus saja. Tapi itu menyatakan kepada kita, engkau mungkin keturunan siapapun engkau tidak jadi masalah. Kalau engkau spesial bagi Tuhan, maka pengampunan dan pemulihan membuatmu berharga di hadapan Tuhan. Dan engkau pasti dipakai untuk memuliakan Dia. Amin. Pegang itu Bapak Ibu. Amin. Nah yang terakhir kesimpulan. Pas kan? 41. Jago saya sekarang khotbah. Bisa pas waktunya. Kesimpulan. Jadikan Tuhan yang terutama dalam hidupmu. Perjalanan iman yang bertumbuh. Jadi jangan sampai iman kita segitu-segitu aja. Loyo terus. Kadang iya, kadang tidak. Gunda gulana terus. Tidak Bapak Ibu. Engkau spesial di hadapan Tuhan. Engkau juga harus bertumbuh di hadapan Tuhan. Amin. Nah, hati yang menyenangkan Tuhan, dengan hati yang taat, rendah, penuh kasih dan syukur, kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Mulai hari ini, jadikan Tuhan menjadi pusat hidup dan sumber sukacita kita yang sejati. Jadi Tuhan yang jadi sumber sukacita yang sejati. Bukan mobil yang baru, rumah yang baru, motor yang baru, sepatu baru, baju baru. Kalau itu boleh engkau sukacita, tapi itu kan hanya setelah rumahnya 3 bulan, sudah mulai ada kotor lagi. Engkau tidak sukacita lagi. Tapi kalau Tuhan hari ini, sebentar lagi akan datang, sampai kapanpun engkau bisa sukacita. Amin. Asal engkau persembahkan penyembahan itu kepada Dia. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Pulang dari sini bisa engkau nyanyikan lagu ini. Ambil buka YouTube, kalau mungkin gak enak kalau suara sendiri atau suaramu pals, itu di YouTube ada, ambil ketik saja jiwaku merindukanmu. Ada Yesaya, ada macam-macam penyanyi di situ, pilih. Ambil yang agak sedikit rendah atau turun ininya, chordnya jangan terlalu tinggi. Jadi supaya engkau masuk dalam hadirat itu. Jiwaku merindukanmu. Resapi, nikmati kebersamaanmu dengan Tuhan. Arahkan hatimu pada Tuhan. Engkau spesial di hadapan Tuhan dan Tuhan spesial ketika penyembahanmu engkau naikkan kepada Dia. Maka engkau harus ingat ayat yang terakhir ini Bapak Ibu Saudara Tuhan. Yang terakhir, penebusan yang tak ternilai. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan barang panah, bukan dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus. Engkau menjadi spesial karena penebusan yang tidak ternilai ini, yaitu darah Yesus. Darah Yesus, darah Yesus. Saya undang kita bangkit berdiri. Mari para pemain musik maju ke depan. Bukan dengan barang panah Kau menebus dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh
dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Musik saja, Bapak Ibu, kalau engkau spesial di hadapan Tuhan dan engkau memperlakukan Tuhan spesial, maka cara hidup yang lama harus ditinggalkan. Engkau yang tadinya pemarah menjadi peramah. Engkau yang tadinya suka bikin gaduh, masalah, sekarang engkau suka memberikan pemecahan masalah. Engkau menjadi berubah dari cara hidupmu yang lama. Engkau mungkin dahulu minum-minum atau merokok, engkau berubah menjadi pola hidup sehat, Bapak Ibu. Berubah. Engkau mungkin menyebalkan senantiasa bagi orang-orang, sekarang menyenangkan bagi orang-orang. Engkau berubah dari cara hidup yang lama. Engkau tinggalkan itu karena engkau spesial di hadapan Tuhan, maka Tuhan mau engkau menjadi terang yang ajaib untuk dikatakan memberitakan perbuatan-perbuatannya yang besar dan ajaib itu. Tuhan memakai engkau, Tuhan memelihara engkau, Tuhan menjagaimu, Tuhan mengasihimu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidup